Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya Iis Rahayu dari kelas MN21B dengan NIM 21416261201060 dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas yang saya buat, yaitu studi kelayakan bisnis telur asin Mekar Rahayu. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Baik, di sini masuk ke pendahuluan. Usaha pembuatan telur asin ini sangat menjanjikan karena peminatnya cukup besar. Produk telur asin ini juga masih bisa dikembangkan dalam berbagai rasa dan aroma, seperti telur asin rasa pedas, telur asin rasa balado, telur asin panggang, dan telur asin original. Aneka rasa telur asin tersebut bisa menambahkan keanekaragaman makanan khas yang bisa diproduksi sesuai peminatan pasar. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa proses pembuatan telur asin ini sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, persaingan dalam usaha pembuatan telur asin ini tidak terlalu banyak, dan saya berkeinginan untuk mengembangkan lagi usaha ini untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Produksi ini sudah tidak asing bagi masyarakat umum, sehingga memudahkan kami untuk mempromosikan dan mengenalkan produk kami pada masyarakat. Baik, di sini masuk ke identitas usaha. Perusahaan ini diberi nama Telur Asin Mekar Rahayu berbentuk UMKM dengan nama pemilik Iis Rahayu yang didirikan dengan akte notaris, sertifikat halal, nomor izin usaha, yang berlokasi di Jalan Arif Rahmat Hakim nomor 12 Nagasari, Kecamatan Karawang. Dan di sini juga ada struktur organisasinya, yaitu ada pemilik usaha, ada bagian produksi, ada bagian gudang, ada bagian pelayanan juga, dan ada bagian keuangan. Di sini masuk ke target pasar. Jadi, ada beberapa target pasar umum dari usaha telur asin ini, seperti pasar tradisional, warung makan, dan warung-warung lainnya. Nah, untuk peluang pasar diharapkan mencapai 15% dari potensi yang ada dengan lokasi yang strategis. Nah, dalam strategi utama dalam bisnis telur asin ini juga akan menggunakan media promosi. Kita juga akan menjadikan sebuah perusahaan dengan mengutamakan kepuasan konsumen dan unggul dalam mutu serta pelayanan. Strategi harga menyesuaikan rasa yang ada dalam produk telur asin Mekar Rahayu ini. Jadi konsumen bebas milih apa yang mereka suka. Nah, untuk strategi produknya juga menggunakan metode offline dan online. Strategi promosinya melalui sosial media dan distribusi langsung pada konsumen. Baik, di sini dari aspek lingkungan sosial dan ekonomi, hasil kajian aspek ekonomi menunjukkan bahwa aspek lingkungan ekonomi telur asin ini sistem ekonomi yang diterapkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi, penurunan dan pertumbuhan pendapatan nyata, perubahan pada pola belanja konsumen, tekanan inflasi yang berkelanjutan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Untuk aspek lingkungan sosialnya menunjukkan dalam usaha telur asin ini sangat memperhatikan lingkungan sosial dan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Dampak dari dunia usaha banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, baik langsung atau tidak langsung. Maka dari itu, kami sangat memperhatikan aspek lingkungan dan bisnis dari bisnis kami dalam berinteraksi sama siapapun agar semua pelanggan merasa nyaman. Di sini untuk aspek teknis, secara teknis telah dilakukan pemilihan 4 peluang lokasi dan ditetapkan lokasi yang strategis. Kami menargetkan lokasi yang dipilih untuk pengembangan bisnis telur asin ini adalah di Jalan Arif Rahmat Hakim nomor 12 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Nah, di sini ada nata letak untuk toko telur asinnya. Masuk ke aspek finansial, di sini untuk harga telur asin per butirnya itu masing-masingnya itu berbeda-beda. Di sini ada telur asin rasa pedas dengan harga 7.000, telur asin rasa balado dengan harga 7.000 satu butirnya, telur asin rasa udang dengan harga 9.000, telur asin original dengan harga 5.000, telur asin panggang dengan harga 7.000. Nah, di sini ada proyeksi penjualannya dari tahun
dari tahun ke tahun selama 5 tahun ini bisa dilihat proyeksi penjualannya. Nah, di sini untuk analisis kelayakannya itu dihitung selama 5 tahun. Untuk modal awalnya itu sekitaran 1 miliar. Nah, di sini bisa dilihat untuk tabelnya kita sudah menghitung dengan alat ukur laba rugi B, PP, MPF, dan PI. Nah, dengan hasil pengukuran tersebut dinyatakan bahwa bisnis kita itu baik dan layak untuk dilanjutkan. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang dikaji, usaha telur asin Mekar Hayu ini termasuk dalam usaha yang layak untuk dilanjutkan serta dijalankan. Tidak mempunyai risiko yang berarti. Hal ini karena kualitas telur asin Mekar Hayu ini sangat baik dan dapat menjangkau konsumen. Dari aspek pasar, untuk telur asin ini sangat layak dilanjutkan. Selain itu, dari aspek teknis dan produksinya itu perusahaan ini sangat rapih, dan juga dari segi finansialnya usaha ini juga mempunyai keuntungan yang cukup besar. Baik, sekian presentasi dari saya untuk hasil tugas yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.